Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin membagikan layar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berkaitan dengan komunitas belajar dalam sekolah. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum itu saya memberitahukan dulu materi ini saya ambil dari Balai Layanan Platform Teknologi dari program Bergema, dan ini nanti Ibu Bapak bisa mengimbaskan komunitas belajar dalam sekolah ini ke rekan-rekan Ibu Bapak. Langsung saja kita lihat materinya apa saja sih. Kayak air energi. Ibu Bapak, ini khusus untuk penggerak komunitas dalam sekolah. Suara saya terdengar? Tes. Terdengar, Pak. Terdengar. Terdengar. Ya, terima kasih Ibu. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4263 tentang optimalisasi komunitas belajar, di sini dijelaskan setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry, siklus penemuan. Yang kedua, satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus penemuan. Ini yang kita sedang lakukan ini, komunitas belajar antar sekolah yang dilakukan ibu dan bapak itu biasanya di dalam sekolah itu namanya komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar PMM. Yang keempat, Kemendikbudristek telah menyusun panduan optimalisasi komunitas belajar yang dapat diakses pada tautan berikut, bit.ly optimalisasi komunitas belajar. Ini terkait dengan surat edaran Direktur Jenderal terkait dengan komunitas belajar. Ibu Bapak, kita definisi komunitas belajar terlebih dahulu. Komunitas belajar itu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi komunitas belajar ini kegiatan belajar bersama, berkolaborasi, berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang hasilnya itu terpusat pada hasil belajar murid. Ini tujuan komunitas belajar, pengertian dan tujuannya. Lanjut, peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ini komunitas belajar berperan untuk yang pertama adalah memfasilitasi belajar. Yang kedua adalah memecahkan masalah tantangan belajar. Memfasilitasi belajar itu bersama dengan berbagai praktik baik. Di sini terdapat narasumber yang hadir di sini, juga banyak narasumber yang sudah hadir. Terima kasih. Yang saya lanjut lagi. Yang kedua, memfasilitasi diskusi, memecahkan masalah, tantangan belajar murid dengan siklus inquiry. Siklus inquiry ini siklus pencarian.
penemuan, refleksi, tahapannya itu refleksi, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Apa saja sumber belajar kurikulum Merdeka bagi komunitas belajar? Yang pertama ini kita rekomendasikan yaitu platform Merdeka Mengajar. Yang kedua webinar. Yang ketiga website dari kurikulum kemendikbud.co.id. Yang keempat adalah sumber belajar lainnya. Ini sumber belajar di kurikulum Merdeka bagi komunitas belajar. Agar kombel atau komunitas belajar lebih berdampak pada murid, diperlukan pergeseran cara berpikir dari teaching ke learning. Oleh karena itu dikembangkan kombel berpusat pada pembelajaran murid yang dilakukan secara berkesinambungan dengan siklus penemuan. Ini konsep ini diambil dari PLC dari Before 2021. Jadi pergeseran paradigma ini yang tadinya pembelajaran berpusat pada guru, sekarang pembelajaran kita berpusat pada peserta didik atau murid. Ini ada tiga ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama itu komunitas belajar itu berfokus pada pembelajaran. Yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga berorientasi pada hasil yaitu pembelajaran murid. Ini terdapat siklus inquiry dalam komunitas belajar. Yang pertama itu adanya refleksi awal, yaitu menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Kita merefleksi. Yang selanjutnya merencanakan, mengimplementasi, dan selanjutnya melakukan evaluasi. Terus berputar seperti ini. Refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi, baik lagi ke refleksi. Ide besar yang pertama yaitu fokus pada pembelajaran. PTK pendidik dan tenaga kependidikan perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis. Yang pertama itu apa yang kita harapkan murid pelajari. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Nah, menurut para ahli, belajar itu kita kadang sering mendengar apakah anak murid kita belajar atau tidak ya. Kalau belajar menurut para ahli itu ada banyak menurut para ahli. Yang paling sering kita dengar itu belajar itu adalah ketika siswa tidak tahu menjadi tahu, itu tandanya belajar. Jadi kalau seharian itu anak ada yang proses berpikirnya ada yang dari tidak tahu ke jadi tahu, ternyata dia tidak belajar. Apa respon kita? Kalau anak ternyata datang ke sekolah tidak belajar. Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Ini ide besar pertama yang berfokus pada pembelajaran. Ini pendidik dan tenaga kependidikan perlu mampu untuk menjawab pertanyaan kritis berikut. Yang selanjutnya yaitu ide besar yang kedua yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Yang selanjutnya kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seseorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung sama lain. Ini ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi, yaitu menciptakan pemahaman bersama. Keberhasilan seorang murid itu ternyata bukan tanggung jawab orang tuanya saja, ternyata tanggung jawab bagi kita semua dan khususnya adalah bagi kita semua, yaitu pendidik dan tenaga pendidik satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, ide besar yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil. Ini siklus komunitas belajar dalam sekolah ini merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Jadi ketika pendidik dan tenaga pendidikan kapasitas kualitasnya meningkat, maka
mungkin juga meningkatnya juga kualitas hasil belajar murid. Jadi PTK-nya meningkatkan kapasitas dan hasil belajar murid juga mungkin akan meningkat kualitasnya, yaitu berasal dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ibu Bapak, kegiatan kita hari ini hanya 30 menit, jadi materinya akan dipercepat. Sebab banyak dari kita juga pasti mempunyai kegiatan-kegiatan. Lanjut, cara membangun komunitas belajar. Yang pertama itu dari kepala sekolah. Kepala sekolah berperan penting untuk membangun komunitas belajar tersebut. Ibu Bapak guru, mungkin di sini ada kepala sekolah atau pengawas yang setelah hadir. Jadi kepala sekolah itu sangat berperan untuk membangun komunitas belajar ini. Yang pertama, cara membangun komunitas belajar itu pertama seperti apa? Itu mempelajari pengelolaan komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, membentuk tim kecil komunitas belajar. Yang selanjutnya, yang ketiga, C, bersama dengan tim kecil menelaah data-data hasil belajar murid ini sesuai dengan rapor pendidikan masing-masing sekolah satuan pendidikan. Yang keempat, yang D ini menginisiasi pembentukan komunitas belajar dalam sekolah khususnya. Yang kelima, mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan rutin pertemuan komunitas belajar, menjadikan jam khusus pertemuan. Ini mengeluarkan kebijakan ini bisa berbentuk dengan SK. Yang selanjutnya, memimpin refleksi evaluasi berkala kegiatan komunitas belajar. Lanjut. Maaf. Yang kedua tadi, membentuk tim kecil pada komunitas belajar dan telaah data murid dari berbagai sumber. Yang ketiga, penyepakatan nilai dan komitmen bersama. Yang keempat, analisis pembagian kelompok belajar sesuai konteks satuan pendidikan. Yang kelima, penyepakatan jadwal pertemuan rutin belajar. Lanjut. Peran tim kecil. Nah, tim kecil dalam perannya dalam komunitas belajar ini, tim kecil dibentuk oleh kepala sekolah sebagai langkah awal membangun komunitas belajar. Selanjutnya, kepala sekolah memilih guru dan tenaga kependidikan yang lainnya yang dinilai memiliki kualitas sebagai pemimpin dan memiliki pengaruh kuat dalam hal posisi sebagai anggota dari tim kecil. Nah, dari biasanya tim kecil ini biasanya diisi oleh Bapak Ibu guru penggerak yang di setiap kegiatannya kan pasti sudah diharuskan membuat komunitas belajar. Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah bisa membuat tim kecil, tim khusus itu untuk kegiatan komunitas belajar. Lanjutnya, tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar di sini ada tahapannya itu ada 3. Yang pertama persiapan, inisiasi komunitas belajar, yang selanjutnya adalah pendampingan. Perannya yang pertama adalah kepala sekolah membentuk tim kecil dan kepala sekolah memberikan penguatan pentingnya komunitas belajar pada tim kecil. Selanjutnya, tim kecil bersama kepala sekolah menganalisis data-data kondisi murid dan kebutuhan pembagian kelompok belajar. Ini bisa, yang lebih simpel ini bisa menggunakan rapor pendidikan. Inisiasi komunitas belajar, tim kecil menjadi fasilitator pada sesi penguatan pentingnya komunitas belajar bersama seluruh PTK. Tim kecil juga menjadi fasilitator pada sesi penyempatan nilai komitmen bersama komunitas belajar. Tim kecil juga membagi kelompok belajar dalam komunitas belajar. Selanjutnya, pendampingan. Tim kecil juga menjadi teladan dan penerapan nilai dan komitmen bersama. Tim kecil juga menjadi fasilitator dalam pertemuan rutin komunitas belajar. Tim kecil juga menganalisis tantangan pelaksanaan komunitas belajar dan memberikan rekomendasi solusi untuk menanggulanginya. Bagaimana cara kita menelaah data hasil murid? Menelaah data-data hasil murid, yaitu kepala sekolah dan tim kecil perlu menganalisis data-data hasil belajar dari berbagai sumber.
sehingga dapat membuat perencanaan perubahan yang sesuai dengan kondisi murid yang bermuara pada peningkatan hasil belajar murid. Sumber data yang dapat digunakan antara lain pertama adalah rapor pendidikan, yang kedua hasil asesmen murid formatif dan sumatif, yang ketiga adalah rapor hasil belajar murid. Pentingnya penyamaan persepsi mengenai komunitas belajar. Jadi, mari kita bayangkan apa dampaknya jika di sekolah kita budaya diskusi bersama membahas tentang pembelajaran dan berbagi info praktik, memecahkan bersama tantangan sering dan rutin terjadi. Jadi ketika ada permasalahan kita berdiskusi, ada permasalahan kita musyawarah. Komunitas belajar dalam sekolah mengubah budaya kerja yang terisolasi sendiri-sendiri menjadi budaya yang kolaboratif, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Yang kedua, kualitas belajar juga meringankan kerja guru. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendirian. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi, dan sumber daya dengan guru lainnya. Nilai dan komitmen bersama dalam komunitas belajar. Menjawab pertanyaan, jika dikaitkan dengan kolaborasi tim, apa pentingnya menyepakati nilai dan komitmen bersama? Nilai dan komitmen bersama merupakan fondasi untuk berkolaborasi dan menjadikan komunitas belajar menjadi tempat yang aman, ramah untuk semua anggotanya. Jadi kolaborasi tim ini kita harus ini menyepakati nilai dan komitmen bersama ini harus penting, sebab untuk konsistensinya nanti ke depan ini komunitas belajar akan terus berjalan terus atau tidak. Ini kita harus butuh komitmen bersama untuk berjalannya komunitas belajar di sekolah. Contoh salah satu kesepakatan nilai dan komitmen bersama. Pernyataan nilai setiap anggota komunitas belajar dapat menyampaikan pendapat dengan asertif dan menghargai keberagaman pendapat. Yang pertama, dilihat setiap anggota berani menyampaikan pendapat dengan terbuka. Setiap anggota menghargai pendapat orang lain meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Setiap anggota tidak tersinggung ketika mendapat masukan. Setiap anggota terbuka jika idenya dikembangkan oleh orang lain. Didengar, setiap orang merasa aman untuk mengeluarkan pendapat dan setiap anggota merasa didengar pendapatnya. Jadi ini contoh dari kesepakatan nilai atau komitmen bersama. Ini hanya contoh. Lanjut. Analis pembagian kelompok belajar dalam komunitas belajar. Nah, untuk prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar, jadi kan di sekolah ibu bapak kan yang di SD itu kan ada guru kelas tinggi, guru kelas rendah, di SMP ada berbagai mapel, nah di SMA juga ada mapel-mapel, SMK juga ada mapel-mapel, PAUD juga. Nah, dari prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar yang satu itu pertama ada relevansi antar guru. Tujuan kita mengelompokkan guru ke dalam kelompok adalah agar mereka bisa saling belajar, berkolaborasi dalam membuat perencanaan pembelajaran. Materi ajaran bisa digunakan bersama, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Mereka juga bisa mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi dalam kelasnya. Maka sebisa mungkin kelompok belajar terdiri dari guru-guru yang memiliki relevansi yang mirip. Yang kedua adalah fleksibilitas sesuai kondisi satuan pendidikan. Ini nanti bisa, ini konteksnya yaitu jenjang SMP, SMA, dan SMK, karena setiap guru adalah guru mata pelajaran, maka kita bisa bentuk kelompok berdasarkan mata pelajaran atau kelompok belajar guru matematika yang terdiri dari guru matematika kelas 10 sampai 12 untuk jenjang SMA. Atau juga kelompok belajar guru sains yang terdiri dari guru IPA dan IPS mengajar di kelas 7 sampai kelas 9. Ini contoh di guru SMP. Kemudian tim guru bahasa yang terdiri dari seluruh guru yang mengajar bahasa di kelas 10 dan sebagainya. Pada konteks jenjang SD bisa berbeda lagi. Jika satu tingkat memiliki rombel yang banyak, maka bisa saja ada kelompok belajar kelas 1. Kayak ini sekolah contoh SD yang regrouping contohnya. Atau kelompok belajar berdasarkan fase.
fase A, kelas 1-2, fase B, 3-4, fase C, 5-6. Sedangkan untuk guru mata pelajaran di SD seperti PJOK, pendidikan agama, budaya pendidikan lainnya menggunakan konsep seperti jenjang SMP. Ini bisa juga guru PJOK di sekolah maka bisa bergabung dengan kelompok belajar guru kelas. Pada jenjang TKA dan TKB. Ini fleksibel sesuai kondisi satuan pendidikan. Penyepakatan jadwal pertemuan rutin. Penyepakatan jadwal pertemuan rutin komunitas belajar. Penyepakatan jadwal pertemuan sangat penting agar kegiatan komunitas belajar dapat berjalan berkesinambungan sehingga dampak yang terjadi bisa optimal. Kepala sekolah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk kegiatan komunitas belajar. Sangat dianjurkan pertemuan komunitas belajar dilaksanakan pada jam kerja guru. Jadi pada jam kerja guru ketika guru sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, nah pada jam kerja guru melaksanakan jadwal pertemuan rutin komunitas. Jadi tidak mengganggu jam KBM belajar mengajar. Ibu Bapak, terima kasih telah menyimak kegiatan pada siang ini. Kami dan saya juga menganjurkan untuk Ibu Bapak, mari mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar Bapak Ibu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.